Oke, balik lagi bersama kita di podcast Lab 45. Gua Bagja sebagai moderator kali ini dan di samping gua ada. Alizen. Raffi. Nah, oke, jadi kali ini kita akan ngebahas G30 SPKI atau bisa dibilang Gerakan 30 September PKI. Nah, jadi kita di sini akan membahas komparasi peristiwa G30 SPKI yang ada di jagat Twitter tahun ini dengan tahun sebelumnya. Nah, mungkin bisa kita lihat dari penemuan-penemuan kita pada tahun ini tuh kurang lebih kira-kira peristiwa-peristiwa ini tuh dibahas baru dimulai pada 15 September ya, Mas? Betul. Nah, jadi pada 15 September ini kurang lebih ada sekitar 3.000 cuitan yang membahas tentang G30 SPKI ini. Dan juga ada beberapa kayak temuan-temuan. Misalkan kayak adalah yang warganya itu kayak menyebut kayak membahas mengait-kaitkan gitu dengan konflik Rempang itu mirip-mirip dengan praktik rezim komunis. Dan juga ada mungkin yang membahas kayak presiden kita itu kayak diasosiasikan dengan PKI. Dan juga ada juga yang membahas kecurigaan-kecurigaan gitu kayak Aparto disusupi komunis karena mendukung investasi dari Cina. Mungkin Mas Alizen atau Mas Raffi mau berkomentar dulu tentang ini. Mungkin dari gue ya, kita mau ngelihat pertama kenapa kita bahas PKI ini. Jadi teman-teman semua seperti biasanya di bulan September dan awal Oktober ya itu jadi bulan merah ya, selain bulan Mei yang kental dengan nuansa buruh, karena kita punya nostalgia yang cukup ya selalu menjadi bahan percakapan itu di tiap tahunnya. Nah, salah satunya itu ya di bulan merah September ini soal isu PKI. Kemudian dari analisis yang kita lakukan, kita nggak lagi membahas sejarahnya ya, tapi kita pengen melihat apa sih respon masyarakat atau apa yang menjadi pembicaraan percakapan masyarakat di soal isu ini. Nah, satu, kemudian kita juga pengen membandingkan ya, tadi udah disebut sama Bagja, sejauh apa perbedaan dari isu PKI ini dari tahun ini dan juga tahun sebelumnya. Nah, yang jadi pembedaan teman-teman di sini, kalau tahun sebelumnya itu kita sudah menarik data juga dengan big data ya, itu 1 bulan. Cuma kalau tahun ini itu kita ngambil datanya hanya 16 hari, itu dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 1 Oktober. Nah, kenapa berbeda nih gitu ya? Kita kebetulan narik ini tuh sekitar tanggal 2 ya. Yep. Tanggal 2, terus melihat sepanjang bulan September rasanya isu PKI ini mulai redup gitu ya. Maksudnya sudah tidak lagi menjadi trendsetter atau menjadi percakapan yang ramai gitu ya di media sosial, khususnya di Twitter gitu. Karena kenapa agak aneh, rasa-rasanya menuju Pilpres 2024 mestinya isu ini juga menjadi percakapan atau perbincangan yang cukup ramai gitu ya. Tapi ternyata setelah kita tarik dalam tempo 16 hari memang exposure-nya itu mulai naik di tanggal 29 teman-teman. Sejak tanggal 29 mulai naik dan terus melesat gitu ya sampai 1 Oktober, yaitu di Hari Kesaktian Pancasila ya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi perbincangan? Oh ya, sebelumnya kita mau bedain dulu ya sama exposure di tahun kemarin. Di tahun sebelumnya itu yang kita itu kan udah narik 1 bulan. Nah, itu ada perbedaan pola ya. Kalau kemarin itu ada naik turun sama halnya seperti tahun sekarang, tapi fluktuasinya lebih tinggi gitu. Jadi angka naiknya lebih tinggi. Nah, secara exposure atau total unggahan memang di tahun ini lebih sedikit. Kenapa? Karena memang kita nariknya durasinya hanya 16 hari. Tapi tahun kemarin itu sampai angka 70 ribuan untuk total unggahan. Jadi lumayan banyak ya.
Kemudian dari sisi percakapan nanti mungkin dibahas sama Raffi. Ya, seperti kata Billy Joe Armstrong ya. Wake me up when September ends. Oktober udah datang, kita bangun, kita langsung tarik data ini. Ya emang kita cuma narik 16 hari tadi, cuman dari 16 hari tadi total unggahan yang tercatat ada 50.000, which is kalau dibandingin sama tahun lalu cukup comparable lah, cukup bisa dibandingkan ya. Jadi sebetulnya tetap banyak, walaupun mungkin dari segi percakapan itu agak berbeda. Kalau kita lihat juga naik turunnya grafiknya, mungkin di tahun lalu di pertengahan bulan atau bahkan di awal bulan udah ada naik turunnya fluktuasinya, cuman di tahun ini cenderung landai, walaupun tetap ada ya naik turunnya, cuman cenderung landai. Dan tadi seperti Mas Zen udah bilang, itu ada lonjakan yang sangat tinggi di akhir bulan, persis di tanggal 30 sampai tanggal 1 gitu ya. Dan ini nggak lepas dari percakapan, menurut saya ya, menurut gua itu satu berita yang juga banyak direspons oleh warganet, yaitu tentang anak-anak jenderal Ahmad Yani yang menggugat Kepres yang ditekan oleh Presiden Jokowi. Itu menimbulkan banyak pro kontra, menimbulkan banyak pemberitaan yang membuat persis di tanggal 30 itu percakapan naik sekitar 17 ribuan percakapan gitu. Jadi dan ini juga nggak lepas dari fenomena bahwa tadi kalau ternyata di tahun ini di awal sampai pertengahan tahun itu rasanya hampir nggak ada yang ngebahas dan dikaitkan dengan politik gitu ya. Isu PKI ini nggak kayak tahun-tahun sebelumnya, yang bikin orang-orang di tanggal-tanggal akhir, di tanggal-tanggal tua itu pada mempertanyakan kemana nih orang-orang yang biasanya menaikkan isu PKI, dan kemana narasi-narasi yang biasanya muncul ketika September. Dan itu membuat ada spike percakapan di akhir September itu. Jadi ada setidaknya ya ada dua momen atau dua hal yang jadi percakapan utama di akhir September yang bikin percakapan soal G30S ini jadi banyak di tahun ini, yaitu satu soal gugatan anak-anak Jenderal Ahmad Yani yang kebetulan juga diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier. Yang kedua adalah soal justru absennya percakapan soal G30S di sepanjang September. Oke, nah kalau kita balik lagi ke tahun lalu, jadi tadi seperti yang sudah dibahas oleh Mas Alizen dan Mas Raffi itu, setelah saya hitung-hitung tuh kayak perbedaannya tuh hampir 50% lah dari total unggahan yang diunggah oleh warga-warga net itu. Tapi mungkin kayak mungkin itu lagi balik lagi ke perbandingannya dari tahun lalu, kita mungkin ngambil selama 1 bulan penuh dan tahun ini hanya 16. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh kira-kira ada gak sih kayak faktor-faktor gitu kenapa unggahan-unggahan pada tahun ini tuh kayak lebih sedikit, terus juga kayak mungkin warganet kayak muncul pertanyaan kayak kok bisa lebih dikit, apakah ini prasangka-prasangka yang warganet ciptakan tuh kayak ini pemerintah jangan-jangan sengaja lagi nih membuat masyarakat lengah gitu dengan menyatakan bahwa PKI telah sirna, karena kan melihat kayak udah jarang banget yang ngomongin. Kira-kira gimana Mas Ali? Kalau menurutku kenapa tidak cukup tinggi ya spike-nya seperti tahun kemarin? Karena kalau tahun kemarin itu kan sebenarnya sampai angka nggak setinggi sekarang lah. Kalau sekarang tahun ini itu dilihat dari angka 18.000 ya, hampir menyentuh 18.000 di total exposure tertingginya di 1 Oktober itu. Nah tahun kemarin tuh nggak sampai, tapi di sepanjang September itu lumayan intens percakapannya tuh lumayan. Apa yang menjadi perbedaan? Kalau sekilas aja ya misalnya, karena di September sekarang gitu ya, di media sosial itu lebih banyak mungkin sedang preparing untuk bersiasat menyimpan energi para yang biasa membunyikan isu PKI itu untuk kesiapan Pilpres nanti gitu. Jadi akhirnya hanya mencuat di akhir aja.
Jadi tidak cukup intens di awal-awal. Gitu ya. Jadi ya sebenarnya narasi-narasi yang muncul juga itu nggak cukup berbeda jauh gitu ya, hampir sama, tapi yang paling di-highlight itu kan soal Rempang aja paling kan. Iya, Itu iya, paling Rempang. Rempang juga paling di-highlight. Jadi rasanya sedang menyimpan energi. Jadi ya hanya nunggu momentum. Toh juga setelah kita bangun ya di akhir September itu coba kita tarik datanya dari akun-akun yang banyak dicuit ulang gitu ya. Itu juga cukup banyak berbeda dibandingkan pemain-pemain yang mengangkat isu ini di tahun sebelumnya gitu. Jadi kayaknya orang atau pasukan atau sekelompok warganet yang biasa ngomongin PKI itu di tahun ini sedang menyimpan energi untuk Isu-isu pilpres. untuk mungkin untuk persiapan di pilpres nanti karena lumayan gitu kan Oktober ini kan juga mulai pendaftaran kan. Atau emang isu PKI udah gak laku lagi? Aduh. Bisa jadi karena anak-anak muda juga karena distraksinya udah lumayan banyak ya atau Iya mungkin sih, di iya, Twitter itu benar-benar. kan juga secara ini milenial mungkin ya yang masih pakai ya dan Gen Z ya lebih banyak di audiovisual kan mungkin di TikTok dan yang lain itu bisa juga isu PKI sudah tidak lagi relevan mungkin ya jadi akhirnya ditinggalkan tuh sama para pemain yang biasa membunyikan isu itu juga. Nah ini juga menarik ya kalau kita masih berkutat di data tahun ini. Dari jaga tweetnya, dari social network analysisnya kita bisa lihat kalau masih punya proporsi besar kelompok anti PKI lebih dari setengah 57%. Ada kelompok pro Jokowi 31,3% dan kelompok influencer sejarah atau kelompok natural ya itu sebesar 11,28%. Apa yang menarik Mas Zen dari SNA ini? Kalau tahun ini ya sebenarnya tidak ada yang cukup berubah untuk porsi klaster ini tidak ada yang cukup berubah. Yang menarik mungkin pengaitan Rempang itu sih gitu ya jadi yang sebut yang kekerasan dan penggusur atau ya tindak kekerasan itu seperti dikaitkan dengan ini praktik-praktik tindakan rezim komunis gitu loh. Sementara Rempang ini kan isu kontemporer ya. Yang tahun lalu tidak ada nih isu ini tidak banyak dibicarakan. Apalagi isu Rempang juga mengaitkan dengan investasi China ya. Betul, jadi sangat dekat banget gitu ya. Kalau dari sisi kelompok pro-nya ya tentu aja melakukan kontra narasi ya. Ya bilang bahwa di sini udah nggak laku. Kalau dari sisi historisnya dia juga mempertanyakan misalnya kenapa Soeharto tidak ikut diculik gitu ya di peristiwa itu atau mungkin juga kenapa Jokowi selalu difitnah dan dituduh PKI isu yang sangat klasik yang klasik banget itu udah hampir 9 tahun gitu ya. Masih muncul ya masih muncul kontra narasinya masih selalu muncul. Nah kita coba bandingkan Mas dengan yang tahun lalu agak beda bentuknya cuman rasa-rasanya nggak jauh beda narasinya. Betul. Temuanmu gimana? Kalau menurutmu gimana, Vi? Ya, kalau yang tahun lalu? Kalau tahun lalu tetap nggak terlalu berbeda jauh ya. Maksudnya tetap ada walaupun nggak banyak tetap ada serangan-serangan anti PKI gitu ya mengait-ngaitkan kelompok-kelompok politik tertentu dengan PKI dan dibalas oleh kontra narasi yang membantah hal itu dan dengan pemain-pemain lamanya itu. Dan kalau kita lihat nama-nama yang muncul di SNA juga mungkin teman-teman nggak udah cukup familiar lah dengan nama-nama itu. Cuman kalau di balik ke SNA yang sebelumnya ada nama-nama baru dan nanti akan kita bahas juga soal akun-akun itu. Dan dari proporsi dari kelompok natural juga nggak jauh beda ya. Dan narasinya juga tetap sama yaitu cerita-cerita sejarah lah soal G30S ini dan beberapa kajian-kajian akademik juga kajian-kajian sejarah dan nggak terlalu beda jauh. Tapi kalau kita balik lagi ke soal exposure mungkin ya
lebih ke fluktuasinya aja yang lebih stabil di tahun ini, stabil rendah maksudnya dibandingkan dengan tahun lalu yang naik turun sepanjang tahun, nggak kayak tahun ini yang landai. Nah, dari 3 klaster ini tadi kita udah bahas kelompok yang kontra dan pro ya. Yes. Kita sedikit menyinggung di kelompok natural nih. Nah, kelompok natural ini yang dia kurang lebih tidak memberi sikap tapi berupaya aja ngasih insight mereka di Twitter gitu ya. Nah, yang konsisten dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang itu ada komunitas bambu tuh. Kan dia salah satu penerbit sejarah kan, penerbit buku sejarah digawangi oleh Bung Jj Rizal gitu ya. Yes. Nah, kalau kita lihat kalau tahun kemarin itu kan komunitas bambu itu ada peringatan baca buku sejarah bersama gitu ya, berusaha ngajak itu, dan memang karena memang sejarah gitu ya, jadi juga ngasih insight alternatif gitu soal peristiwa ini gitu. Nah, tapi kalau kita balik lagi tahun sekarang itu apa tuh kira-kira yang dibahas sama si komunitas bambu ini di kelompok influencer sejarah dan politik atau kelompok natural ya kita bisa bilang, itu kebanyakan adalah narasi yang coba debunking gitu ya, membantah atau memberikan narasi alternatif terhadap cerita sejarah yang biasanya secara mainstream kita dengar dan secara aktif dipromosikan semenjak era Orde Baru gitu ya, melalui film G30S. Dalam film G30S itu kan ada narasi-narasi yang udah disebarkan selama 30 tahunan itu, dan influencer-influencer sejarah dan politik ini menawarkan utas-utas, biasanya thread-thread, cerita-cerita bahwa ada peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang secara mainstream diklaim tapi ternyata ada narasi alternatifnya gitu. Jadi semacam debunking lah, semacam memberikan narasi alternatif atau penjelasan alternatif tentang peristiwa G30S ini yang emang masih banyak teorinya ya, masih banyak, belum ada kejelasan tentang siapa pelakunya gitu. Oke, berarti kalau yang dari narasi tadi berarti kayak sebenarnya tuh narasinya itu belum tentu bener apa enggak, terus juga belum tentu siapa pelakunya, belum tentu siapa korbannya, tapi kayak mungkin dia lebih ke ngasih insight aja mungkin ya. Simply cerita sejarah, karena tadi akunnya adalah penerbit buku sejarah dan beberapa akun lainnya ya akun-akun berita politik yang biasa kalian temui lah di X, di Twitter. Ini yang menarik Mas Zen, menurut saya menarik dari perbandingan tahun lalu dan tahun ini. Waktu kita compile data ini teman-teman, kita mencoba mencari siapa aja pemain di tahun lalu dan di tahun ini yang masih bermain gitu di tahun ini gitu, soal isu PKI ini. Dan ternyata setelah kita gali ternyata nggak ada yang sama. Pemain gitu. baru semua. Walaupun angkanya secara exposure bisa dibilang nggak beda jauh, secara narasi juga mungkin ada bedanya, cuman masih bisa kita tarik benang merahnya, cuman dari segi akun nggak ada yang sama kalau teman-teman lihat ya. Ini menarik banget Mas. Betul. Bisa ya, untuk awal kita melihat quantity dulu, artinya melihat perbandingan. Ini kan adalah akun yang banyak di-tweet ulang. Jadi kemungkinan ini adalah narasi utama yang memang menjadi trendsetter untuk si isu itu gitu. Nah, akun-akun yang memang banyak di-tweet ulang. Nah, kalau kita melihat di tahun 2023, nah itu hampir mencapai angka 4.000. Jadi misalnya nih, contohnya Muslim anti PKI itu, Muslim anti PKI 9, itu akunnya, tweetnya itu di-tweet ulang sampai di angka 4.000-an gitu. Nah, beda, jadi lumayan tinggi. Kalau kita melihat itu aja udah lumayan tinggi. Beda dengan tahun sebelumnya, si Mencari Cinta 99 itu. Ini akun siapa ya? Kita juga kurang. Tapi itu hanya 3.000 aja nggak nyampe. Nah, gitu. Nah, kalau dicek misalnya si Muslim anti PKI Muslim anti PKI ini rasanya itu di babak akhir gitu tahun ininya, di babak akhir yang memang banyak ngepost gitu kan. Dan tadi itu kalau di SNA, kalau dia banyak di-tweet ulang, dari ukuran notesnya itu akan makin besar gitu ya. Kemudian ada Michael Adam
gitu ya. Nah, kalau dilihat komparasinya memang betul sangat menarik, tidak ada kemiripan ya. Bahkan tidak ada akun yang sama bermain atau menjadi trendsetter di tahun ini gitu dari tahun sebelumnya. Nah, mungkin ini kenapa akhirnya, karena kalau diriku stalking gitu ya ke beberapa akun ini ya, itu di tahun ini adalah akun-akun yang memang juga banyak mengkritik pemerintah gitu kan. Kalau di 2022 ini ada Abu Waras, Ekoboy gitu ya, dan kemudian MC Ops itu udah Nama-nama terkenal ya. nama yang tidak asing ya dalam media sosial yang selalu ya cukup konsisten gitu. Nah, tapi kita tidak menemukan gitu ya nama-nama ini di tahun 2023. Nah, justru ini yang muncul misalnya demokrasi media ya. Ini kan sebenarnya media kan, media alternatif gitu ya. Sama TV One juga ada tuh. Iya, TV One juga masuk. Nah, kalau TV One itu memang karena itu kan dia menyiarkan dan banyak yang retweet soal penyiaran pemilihan nonton film itu. Iya. Tapi kita belum melihat nih ya soal sikapnya, apakah akun-akun di tahun sekarang yang memainkan isu PKI juga punya sikap yang sama dengan akun-akun yang bermain di tahun 2022. Itu kan. Jangan-jangan ini switching aja gitu. Sementara yang ini pemain lawas gitu ya tahun 2022 di tahun ini tidak main karena ada energi yang disiapkan, ada siasat lain yang mau dimainkan gitu ya. Tidak dengan isu ini. Tapi ada satu nih Mas akun yang di 2022. Saya mungkin rada nggak asing ya. Ekoboy 2 itu setahu saya dia kayak sering banget memainkan narasi-narasinya di pada buzzer lah dia sebutannya, kayak dia itu kayaknya mungkin buzzer politik. Itu kira-kira kenapa dia kayak di malah nggak muncul gitu di pada cuitan-cuitan G30 PKI ini. Karena apa mungkin saya salah melihat atau mungkin salah akun kali ya? Karena saya sering ngeliat nama Ekoboy ini. Sebetulnya akun-akun kayak ini kan semuanya influencer politik nih, Oh, hampir iya. ya. Kalau di tahun 2022 dari misalnya Mencuri Cinta yang exposure-nya paling besar sampai MC Didu itu kita udah tahu sangat influencer politik gitu. Tidak ada media kalau dilihat kan. Paling si Keuangan News ID ini aja dia juga media, temennya ngutip-ngutip aja kan. Tapi secara sikap tuh hampir sama gitu. Emang influencer politik. Nah, kenapa dia tidak muncul? Mungkin dia muncul juga terlibat. Dia terlibat, tapi dia tidak sebesar tahun kemarin di tahun ini, gitu. Maka kayaknya sekarang yang lebih banyak terlibat itu kayak TV One gitu ya. Itu media tuh biasanya ketutup gitu ya. Kalau memang si percakapannya itu adalah memuat jadi jaga tarung gitu, kayak gitu. Itu sih kalau dari amatanku gitu, kayak lagi nyiapin energi atau ada siasat lain gitu ya. Siasat atau mereka bermain tapi nggak banyak yang retweet, Bisa jadi. Bisa nggak jadi. banyak yang kebeli sama narasinya, yang bisa juga jadi salah satu faktor mungkin kenapa isu G30S ini nggak terlalu gimana banget ya di September tahun ini dibandingin tahun-tahun sebelumnya gitu. Mungkin Betul. emang nggak ada yang beli aja, mungkin yang jual banyak tapi nggak ada yang beli aja gitu. Apa mungkin dia kurang melebih-lebihkan gitu kan, biasanya kan melebihkan sebuah narasi gitu. Mungkin kurang penting karena aja tuh, takut juga tuh dia mungkin. bisa jadi. Penasaran juga kan gimana apa aja gitu ya di hampir 4.000 tweet tuh orang nge-tweet apa sih gitu sampai jadi nomor 1 di akun yang paling dicuitkan oleh soal G30S ini. Yang nomor 1 itu ya kebanyakan sindiran-sindiran atau cuitan-cuitan anti pemerintah gitu ya, mengait-ngaitan G30S PKI atau PKI dengan pemerintah, which is udah cukup lama isu ini digoreng-goreng gitu ya. Dan ya ada akun media seperti yang udah dibilang tadi, kebanyakan ya tentang pemberitaan aja yang akhirnya dapat engagement karena itu berita gitu. Dan lagi-lagi tadi ada satu momen penting adalah gugatan dari anak-anak Jenderal Ahmad Yani gitu yang cukup banyak dimainkan di tahun 2023 ini dibandingkan di tahun 2022. Tapi kalau kita lihat trennya mungkin nggak tren tahun ini dari akun-akun ini nggak
nggak ada yang terlalu berbeda ya di antara akun-akun ini secara narasi. Paling tuh yang kurang eksposnya kurang besar itu soal penyusupan PKI di tubuh TNI ya. Itu ada tapi kayaknya lebih besar tahun kemarin gitu. Sekarang tuh nggak terlalu tinggi karena mungkin yang jadi pengaitan barunya itu adalah soal Rempang ya. Ya. Beberapa banyak mengaitkan soal Rempang karena tahun kemarin tuh kayaknya nggak ada tumpangan isu gitu. Iya. Jadi murni memang ya udah purely baca PKI dan makanya karena tidak ada tumpangan isu rasanya butuh influencer politik yang memainkan itu. Menarik. Sementara tahun ini karena ada bantuan keterkaitan isu nih soal Rempang gitu ya. Kayaknya orang bisa lebih engage gitu ya untuk ngomong itu dan tidak perlulah untuk ngoyo gitu misalnya ya para pemain yang sebelumnya itu membunyikan soal isu ini. Itu sih kayaknya ya dari amatan gue. Ya, menarik. Tapi menurutmu gimana? Menurutmu apa masih menarik gak sih isu PKI ini gitu? Jadi Gen Z ya? Iya, ini sebagai Gen Z gitu ya. Mas Raffi milenial atau baby boomer? Saya generasi X. Oh, generasi X. Kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya isu ini tuh masih menarik banget. Tapi mungkin karena kita ke distract banyak hal kayak misalkan tadi isu-isu pilpres yang baru kan juga, apalagi ini kita ada 3 capres juga kan kayak. Terus warga-warga juga mulai banyak juga yang menggunakan Twitter, apalagi Twitter juga udah ganti nama jadi X gitu kan. Jadi kayak mungkin mereka lebih tertarik dengan menjadi buzzer capres dibandingkan membahas isu G30 SPKI. Tapi kita nggak ada yang tahu juga sih. Tapi kalau dilihat dari grafik ya, mungkin ini gara-gara tahun ini juga kita ngambilnya cuma 16 hari juga kan. Karena mungkin kalau kita ngambil dari sebulan full juga kayak nggak terlalu jauh ya bedanya. Ya, jadi mungkin itu aja sih. Kayak dari tahun lalu mungkin lebih dibahas dari awal bulan September sampai akhir bulan September. Nah, kalau dari 2003 ini kita dari kayak 15 September sampai bahkan melonjaknya tuh di tanggal 1 Oktober. Jadi pasca peringatan G30 SPKI ini baru banyak dibahas. Atau mungkin banyak yang lupa juga kali. Dan mungkin emang isu ini secara sejarah mungkin udah terlalu jauh ya untuk anak sekarang. Nggak tahu ya di kurikulum pendidikan saat ini diceritakannya sejauh mana. Cuman bisa jadi emang udah nggak semenarik itu lagi. Atau mungkin di sekolahnya dulu nggak disetel kali film-film. Karena kan dulu enggak kan? Oh iya. Lah kalau saya di setel dulu setiap 30 SPKI. Jadi mungkin masih ini kan. Setiap gitu ini emang beneran di setel setiap 30 SPKI film. Jadi mungkin sekarang kayak udah nggak ada kali. Atau mungkin emang beneran nggak di setel? Enggak ya, mungkin karena udah nggak ada kewajiban juga untuk itu kali ya. Dan mungkin awareness anak muda sekarang soal itu, satu entah mungkin emang udah nggak peduli, atau dua emang udah nggak kebeli dengan narasi-narasi anti PKI-nya gitu. Mungkin tahu sejarahnya tapi nggak sekebeli itu dengan narasi-narasi yang mungkin kerap muncul di tahun-tahun sebelumnya atau mungkin di tahun-tahun politik sebelum tahun ini gitu. Itu paling. Oke, menarik. Silakan ditutup. Oke. Mungkin segitu aja dari kami dari podcast Lab 45. Oke, kami pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan like di bawah. Dan Thank you.